Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara setting Nox Player agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi pertama-tama di sini kita perlu setting terlebih dahulu di luar emulator Nox Player-nya. Nah, jadi di sini teman-teman silahkan cari icon desktop Nox Player kalian di desktop sini. Jadi kalian silahkan cari icon Nox Player kalian di desktop. Jika sudah ketemu seperti ini, bisa langsung klik kanan aja, kemudian pilih Open File Location, kemudian nanti bakal otomatis kepilih yang namanya Nox. Jika sudah kepilih dan ketemu Nox ini, bisa diklik kanan Nox-nya, lalu pilih Properties. Kemudian di sini teman-teman silakan pergi ke Compatibility, kemudian centang Disable Full Screen Optimization, kemudian Change High DPI Settings, kemudian centang Override High DPI, kemudian pilih yang Application. Jika sudah, klik OK, Apply, dan OK. Kemudian di bagian kotak atas, di sini merupakan alamat tempat emulator Nox Player kita itu diinstal. Jadi teman-teman silakan klik kotaknya ini, kemudian teman-teman silakan copy untuk alamatnya. Jadi klik kanan, copy, lalu untuk file explorer-nya bisa di-close atau ditutup. Kemudian selanjutnya di sini kita perlu cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya Graphics Settings, kemudian teman-teman pilih yang Graphics Settings paling atas. Kemudian di sini teman-teman silakan klik Browse. Kemudian di sini di kotak atasnya ini bisa diklik, kemudian diklik kanan, lalu pilih Paste, dan nanti bakal otomatis langsung berubah menjadi alamat tempat Nox Player kita itu diinstal. Lalu kalau sudah tinggal di Enter. Kemudian nanti teman-teman bisa cari yang namanya Nox, ini dia. Kalau sudah ketemu bisa di Add. Kemudian nanti untuk optionsnya bisa kalian ubah ke High Performance. Jika sudah, klik Save. Kemudian kalau semisal di paling atas untuk pengguna Windows 11, kalian bisa klik Change Default Graphics Settings. Kemudian pastikan untuk Optimization for Windows Games, ini kalian matikan atau off-kan. Kemudian kalau semisal di atasnya itu ada fitur Hardware Accelerate GPU Scheduling, ini bisa kalian nyalakan atau on-kan, karena ini sangat berguna untuk sistem dan juga emulator kita. Tapi kalau kalian nggak menemukan fitur ini, tidak masalah. Kemudian kalau kalian masih di Windows 10, kalau semisal di dalam graphic settings dan di paling atas ada fitur Hardware Accelerate GPU Scheduling, sama seperti ini, maka kalian bisa nyalakan atau on-kan. Nah, kalau sudah selesai untuk settingsnya, kalian bisa close. Kemudian sekarang kita bakal setting di dalam emulator Nox Player-nya. Jadi kalian bisa langsung buka saja untuk emulator Nox Player-nya. Kita buka, kemudian tinggal kita tunggu loadingnya sampai 100%. Oke, jadi di sini sudah kebuka. Nah, sekarang yang perlu teman-teman lakukan, teman-teman silakan pergi ke 3 garis yang di kanan pojok atas emulator Nox-nya. Jadi kalian silakan pergi ke 3 garis ini, kemudian pilih yang System Specs. System Specs. Kemudian di sini gua akan mengingatkan untuk kalian bisa ngecek ya apakah CPU VT kalian sudah enabled atau belum. Kalau kalian untuk statusnya masih disable untuk CPU VT, maka kalian bisa nyalain terlebih dahulu guys, karena CPU VT ini sangat berguna untuk virtual machine dan juga emulator, entah emulator BlueStacks, LD Player, atau mungkin Nox Player. Jadi CPU VT ini sangat bagus guys untuk virtual machine sekaligus emulator. Jadi kalian bisa nyalain terlebih dahulu untuk CPU VT kalau semisal statusnya masih disable atau mati. Nah, cara menyalakannya kalian bisa tonton di video ini, karena di video tersebut gua sudah kasih tahu gimana cara menyalakan CPU VT melalui BIOS. Jadi mau nggak mau memang CPU VT ini harus dinyalakan lewat BIOS. Jadi untuk tutorialnya gua akan kasih untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah. Nah, jadi kalian bisa tonton dulu. Kalau sudah kalian tonton dan sudah nyala atau enabled untuk status CPU VT-nya, kita bisa lanjut lagi. Di sini kalian bisa ke icon gear ini.
Jadi masih di kanan pojok atas. Di samping kanannya 3 garis ini ada sebuah gear, yaitu pengaturan sistem. Kita langsung klik. Nah, jadi disinilah kita bakal setting beberapa pengaturan NOx. Jadi yang pertama di sini ada pengaturan kinerja. Nah, jadi di sini kita bisa custom dan juga kita bisa pilih sesuai kelas, yaitu rendah, tengah, tinggi. Mungkin kita bakal enaknya itu adalah custom atau sesuaikan. Nah, jadi di sini untuk core, di sini kita bakal pilih sesuai dengan core yang kita miliki, guys. Contoh, semisal komputer gua ini memiliki 6 core 12 thread, maka di sini gua bakal isi kolom core-nya itu adalah 6. Kemudian kalau semisal kalian pakai laptop yang core-nya itu 2 core 4 thread, nah kalian bisa isi 2 core. Kalau semisal 4 core 4 thread, maka kalian isi 4 core. Nah, seperti itu. Kemudian untuk RAM, di sini kita isi RAM kita itu atau bisa dibilang setengah dari RAM kita. Contoh, di sini komputer gua memiliki RAM 16 GB. Nah, 16 GB kalau dibagi 2 atau setengahnya itu adalah 8 GB. 8 GB kalau dipecah menjadi bentuk megabyte atau MB, berarti adalah 8.992. Nah, ternyata di sini untuk memori atau RAM-nya itu dibatasin sampai 4 GB. Jadi kita bakal isi aja 4096. Tapi kalau semisal RAM kalian 4 GB, berarti kalian isi 2048 MB. Kalau semisal RAM kalian 8, berarti kalian isi 4 GB seperti gua ini, yaitu 4096. Nah, kemudian sudah selesai. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu mode rendering grafis. Oke, jadi untuk mode rendering grafis, di sini ada dua ya untuk modenya. Yang pertama itu OpenGL Plus, dan yang kedua DirectX. Nah, kalau kita lihat di keterangannya ini, bahwa kalau OpenGL itu grafik lebih halus dengan mempertahankan kompatibilitas. Kemudian kalau untuk DirectX, di sini katanya jika mode compatibility tidak bisa digunakan, coba untuk ubah. Nah, jadi lebih enaknya ya, kita itu coba OpenGL Plus dulu. Kemudian kalian coba, habis itu buka game favorit kalian di emulator Nox Player. Kalau semisal gamenya itu tiba-tiba menjadi nge-crash, atau mungkin nge-freeze, atau error, atau black screen, atau mungkin keluar dengan sendirinya, nah kalian coba ubah untuk mode rendering grafisnya menjadi DirectX. Kemudian kalian coba lagi buka game kalian. Kalau semisal lancar, berarti memang modenya yang paling bagus adalah DirectX. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk resolusi, di sini ada 6 jenis resolusi. Dan di sini yang paling penting ya, bahwa kalau kalian masih nge-lag ya, main game di emulator Nox Player, kalian jangan main dalam keadaan full screen. Jadi kalau bisa emulator Nox-nya itu jangan dimainkan dalam keadaan full screen. Kemudian juga ini ya, dicoba untuk menurunkan resolusi emulatornya. Yang semisal itu sebelumnya dari 1080 menjadi 720. Atau mungkin menjadi paling rendah yaitu 540. Jadi seperti itu. Kemudian jika sudah, kita bisa lanjut ke gaming. Untuk gaming di sini untuk bagian frames kita tinggalkan aja 60, tapi kalian bisa ngaktifin mode frame tinggi sampai 120 fps. Cuma lebih baik kita mentokin sampai 60 aja, karena 60 ini udah bagus banget ya untuk emulator. Kemudian ada akselerasi mouse. Jadi ini wajib dicentang untuk mematikan akselerasi mouse di Windows. Wajib banget ini. Wajib dicentang. Kemudian selanjutnya ada tekstur ASTC. Nah, jadi di bagian tekstur ASTC, di sini ada dua opsi. Yang pertama itu adalah buka tekstur ASTC. Jadi mana opsi pertama ini bisa kalian centang. Kemudian kalau sudah kalian centang, nanti grafik teman-teman akan menjadi lebih jelas. Kemudian yang kedua ini ada aktifkan cache rendering. Nah, kalau kita lihat dari penjelasannya,
rate FPS akan meningkat secara signifikan setelah membuka cache rendering. Nah, jadi untuk opsi kedua, yaitu di bagian aktifkan cache rendering, di sini kalian bisa centang lalu klik confirm atau klik confirm, dan nanti untuk hasilnya di bagian tekstur ASTC, untuk keduanya ini tercentang. Dan jika sudah selesai, ya memang sudah selesai. Jadi hanya di bagian performa dan juga gaming yang kita setting. Untuk selebihnya kalian bisa otak-atik sendiri. Nah, kalau sudah kita bisa klik save atau simpan perubahan, lalu kita bisa restart atau mulai ulang sekarang. Nah, jadi kita perlu mulai ulang emulator Nox-nya atau bisa dibilang restart ya, biar settingannya itu benar-benar kesimpan dan efeknya bakal berubah gitu guys. Jadi di sini kita bakal tunggu dulu. Oke, jadi sekarang emulatornya sudah di restart dan sekarang kalian bisa langsung coba saja untuk bermain game favorit kalian di emulator Nox Player yang satu ini. Contoh semisal gua bakal main Roblox ya, walaupun kita bisa main di PC atau komputer, cuman gua di sini iseng aja nyoba main Roblox di emulator, guys. Apakah sehalus atau selancar yang versi PC? Kayaknya juga nggak mungkin ya, karena versi Android itu biasanya lebih ini, guys. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini gua udah masuk dan wadaw ini kenapa volumenya nyala ya? Harus gua ini ya. Wow. Oh, ternyata untuk tab ini berhasil ya. Oh, untuk jalannya kita harus pakai arrow key, bukan WASD. Nah, so far kalau kalian bisa lihat ini lumayan nge-lag. Jadi Roblox gua harus seperti ini, dan kita coba lihat ininya ya, performance. Wow, lumayan tinggi ya, nggak apa-apa deh. Kita matiin lagi. Nah, ini kita reduce. Nah, jadi ini bagus banget guys, dan gua rasa ya untuk main Roblox di emulator juga bagus sih. Nah, jadi seperti itu untuk tipsnya, dan sekarang gua bakal kasih tahu beberapa hal lainnya. Jadi kalau semisal kalian masih nge-lag ya setelah mengikuti cara yang udah gua kasih tahu tadi untuk semuanya, kalian bisa ubah beberapa hal berikut agar emulator Nox kalian jadi tidak nge-lag lagi. Yang pertama di bagian pengaturan kinerja, kalian kalau semisal masih nge-lag, kalian coba pilih antara yang tengah atau rendah. Nah, seperti ini. Karena kalau kalian paksakan untuk CPU-nya kalian masukin core dengan jumlah yang kalian miliki, takutnya nanti nge-lag guys, karena ada beberapa yang nge-lag dan juga ada beberapa yang lancar. Itu, kalau semisal kalian nge-lag atau masih nge-lag, kalian coba pilih yang kategori middle, medium, atau tengah. Atau mungkin rendah sekalian, tapi kalian coba yang tengah dulu. Kemudian mode rendering grafis, ini sekali lagi kalian bisa coba dulu antara yang bagus OpenGL Plus atau yang DirectX. Kalau gua so far di sini masih OpenGL Plus. Kemudian di bagian gaming, kalian bisa matiin untuk buka tekstur ASTC. Jadi ini bisa kalian matikan. Kemudian untuk yang opsi kedua, kalian bisa matiin aktifkan cache rendering. Atau mungkin seperti ini. Atau mungkin mati keduanya, karena ini sangat berpengaruh juga. Nah, jika sudah kalian bisa simpan perubahan, lalu mulai ulang sekarang. Nah, jadi seperti itu beberapa optional kalau bisa masih nge-lag. Yang pertama, kalian ubah peningkatan kinerja pada CPU dan juga RAM kalian di emulator Nox-nya. Kemudian yang kedua, mode rendering grafis. Jadi kalian bisa pilih bagusnya yang mana antara OpenGL Plus atau DirectX. Lalu yang ketiga yang terakhir adalah di bagian tekstur ASTC, ya di mana kalian bisa coba tanpa tekstur ASTC dan juga tanpa mengaktifkan cache rendering ya, oke? Oke, jadi video tentang cara setting Nox Player akan lancar dan dinilai pada habis itu atau sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih kepada teman-teman sudah subscribe, like, dan share video, oke? Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!